اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak bosan, tidak jenuh meski hanya sekedar mengucapkan lafaz alhamdulillah terkait dengan segala nikmat dan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita dapat menunaikan ibadah Shiyamur Ramadan dan Qiyamul Ramadan serta amalan yang lainnya. Dan dengan nikmat lapang kita masih diizinkan oleh Allah menikmati syahdunya Ramadan di 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah, ibadah, siyam, qiyam, dan amalan lain selama bulan Ramadan dari awal sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai akhir senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa Ramadan ini akan segera berakhir. Dan tradisi kita kemudian, itu Ramadan belum usai, itu ada keinginan harapan berdoa kepada Allah, bukan mengevaluasi, tapi berdoa, ya Allah, pertemukan aku Ramadan di 1446 Hijriah. Jadi seakan-akan ingin panjang umur begitu. Padahal Ramadan 1445 ini belum paripurna dan kita belum tahu catatan ibadah kita ini kayak apa begitu. Padahal Ramadan yang kita jalani ini enggak sekali dua kali. Kalau kita hitung dari usia ideal 15 tahun kita bisa berpuasa Ramadan, sekarang usia 60, berarti paling tidak kita menikmati Ramadan ini 45 kali. Dan selama 45 kali ini kita belum tahu nilai pahala ibadah Ramadan kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian Ramadan itu sejatinya merupakan ibadah puncak. Karena sesungguhnya yang kita pertaruhkan dalam ibadah Ramadan ini adalah ketauhidan kita masing-masing. Jadi tauhid akidah kita ini kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakpirose kadar ketauhidan hambaku yang bernama manusia ini. Itu catatan kita. Kenapa kok disebut ibadah head to head puncak? Karena sesungguhnya sebagaimana hadis qudsi, wasumuli wa ana ajzibi. Puasamu itu untukku, bukan untuk siapa-siapa, untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang mengganjarnya. Karena Allah sendiri yang mengganjarnya, maka kita sampai sekarang belum tahu berapa pahala puasa Ramadan kita sebelumnya itu. Itu satu. Yang kedua kemudian, karena ibadah puncak head to head kita dengan Allah, maka Ramadan ini adalah ibadah purba. Satu dari tiga peribadatan purba manusia sejak dari zaman Nabi Adam, itu puasa ini sudah ada. Maka dalam ayat yang sering kali kita baca terkait puasa Ramadan itu ada lanjutan kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas umat sebelum kalian. Di samping puasa ada sholat, ada kurban.
Sehingga ini merupakan 3 ibadah purba sejak dari zaman Nabi Adam turun ke bumi ini sampai ila yaumil kiamah. Nah, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena bersifat puncak dan taruhannya adalah akidah kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak Ramadan ini sebagai sekolah ruhaniyah, madrasatul ruhaniyah itu, maka paling tidak ada 3 hal, 3 nilai yang harus kita ambil sebagai murid yang baik di sekolah Ramadan ini. Jadi ibarat sekolah Ramadan dan kita ini pembelajar, maka paling tidak ada 3 nilai yang harus kita petik agar kita sebagai murid itu bisa berperilaku sebagaimana yang diharapkan Ramadan setelah Ramadan ini usai, pasca Ramadan, Syawal sampai Ramadan tahun depan, nilai ibadah puasa itu tetap terpelihara, terjaga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Ramadan ini mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, bukan berpikir jangka pendek atau sesaat. Man amila li akhiratihi fakafahullahu amrad dunya. Jadi siapapun saja amila li akhirah, berbuat, bertindak, berpikir, berucap karena Allah, li akhiratihi, untuk akhiratnya, fakafahullahu amrad dunya, maka Allah akan cukupkan baginya di kehidupan di dunia ini. Jadi Ramadan ini karena yang dituju itu adalah Allah, wasumuli wa ana ajzibi, tujuannya adalah jangka panjang, maka Ramadan ini mengajarkan kita manusia, berpikirlah dalam kehidupanmu ini jangka panjang akhirat. Allah sudah memberikan kunci ke rumah kita di surga itu. Mudah-mudahan kunci itu tidak hilang. Nggih. Kunci rumah kita di surga sudah diberikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kunci itu masih ada dalam panjenengan dan tidak hilang. Lebih-lebih digadekan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai hilang. Sehingga kalau hilang ini berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qasas itu menandaskan. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallah. Carilah kebahagiaanmu, kebaikanmu untuk kampung akhirat. Ataqallahu darul akhirah. Jadi untuk urusan akhirat itu powerful. Baru kemudian sisanya adalah untuk urusan dunia. Walatan sanasi baka minat dunia. Dunia itu secukupnya saja. Tidak usah diburu sampai full, powerful. Itu yang diharapkan oleh Ramadan supaya kita ini berpikir jangka panjang. Dalam juz amma pun, di surat-surat juz amma seringkali kita mendengarkan sebuah peringatan dari Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat akhir itu lebih baik daripada permulaan atau dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih baik, lebih kekal daripada permulaan. Nah, ini yang pertama. Nilai yang diharapkan diajarkan oleh Ramadan ini, kita ini berpikir jangka panjang. Jangan berpikir jangka pendek. Ini yang pertama. Man amila li akhiratihi fakafahullahu amrad dunya. Dunia ini tempat nandur. Di akhirat kita petik. Ini yang pertama. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Siapa yang berpikir akhirat maka dunia ikut, tapi berpikir dunia maka akhirat tidak akan ikut. Seperti kita beli kambing kurban atau sapi kurban, beli sapi dapat talinya, tapi beli tali tidak dapat sapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyati. Siapapun saja yang dalam bulan suci Ramadan ini mengolah rasa, memperhalus rasa firasat kita masing-masing, maka aslahallahu ala niyati akan mempengaruhi dampak atau mempunyai dampak kepada ragawi, jasmani kita masing-masing. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan dibalik. Terkadang kita ini sibuk ketika gawai, HP, gadget, laptop kita nggak terkoneksi dengan sinyal wifi atau sebagainya, tetapi kita nggak pernah sibuk, nggak pernah gopoh ketika
hati kita ini, rasa firasa kita ini nggak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita tidak mampu menangkap sinyal yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita nggak pernah mampu menangkap sinyal Allah, dan kita itu tidak pernah mendapatkan sinyal. Kenapa? Karena tidak terkoneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali berfirman, ud'uni astajib lakum. Supaya doa kita ini diijabah oleh Allah, maka rasa firasa kita ini kita perhalus sampai apa? Supaya terkoneksi kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ngangkat tangan, itu doa langsung diijabah oleh Allah. Lebih dari sekedar kartu kredit, kartu debit. Nggak perlu bawa apa, ketinggalan ngangkat tangan saja, Allah akan berikan semua kebutuhan kita. Sejauh apa? Sejauh kita mampu mengolah rasa kita masing-masing. Mengolah rasa. Sehingga apa kemudian? Kalau rasa ini bisa kita olah, maka kita ini menjadi orang yang sareh, rendah hati. Bisa merasa, bukan merasa bisa. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita pada dua hal itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ramadan ini karena adalah hit-to-hit kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah meminta kita aslahallahu ma bainahu. Artinya apa? Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali ikatan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu diperkuat, dipertegas, dipertajam supaya kuat. Kalau koneksi kita dengan Allah itu bagus, kuat sinyalnya, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka setiap kali kita ini akan punya persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Allah itu akan turut campur dan terlibat dalam urusan kita, membantu kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Persoalan menjadi meluber kemana-mana. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengundang Allah dalam persoalan kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Satu, sombong, merasa diri mampu mengatasi masalah keduniaan tanpa perlu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, karena sombong, kita tidak pernah mengundang Allah. Kita tidak pernah mengundang Allah dalam pelibatan segala persoalan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang sareh, rendah hati, jujur, tidak sombong, tidak adigang, adigung, lan adiguno. Kalau tiga hal itu mampu kita ambil dalam kita belajar di Ramadan 1445 ini, maka insya Allah Ramadan, puasa yang ada di dalamnya itu menjadi puasa yang terbaik, terindah, dan penuh berkah yang dapat kita persembahkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.